Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, teman-teman, mohon maaf sebelumnya acaranya mundur sesuai di flyer jam berapa? Setengah 4. Jam? Setengah 4. Setengah 4? Iya. Atau jam 4? Setengah 4. Setengah 4. Sekarang jam setengah 5. Ya Allah, mundur jam deh kayak gitu. Mohon maaf ya. Ya bukan kita membenarkan keterlambatan, tapi memang menurut saya satu-satunya acara yang tidak pernah terlambat itu jam buka puasa. Sepakat ya? Iya, itu nggak pernah telat itu. Nyenengan pun mau telat sama. Nanti kita pelajaran intinya itu justru pas adzan maghrib. Ini hanya seringan saja. Nah, Bapak Ibu, sesuai flyer yang jenengan dapatkan, kemudian undangan yang kita sama-sama dapatkan, bahwasanya acara hari ini kita berdiskusi, kita ngobrol santai tentang terkait TikTok afiliat. Ada yang belum pernah tahu TikTok? Angkat tangan. Semua sudah kenal TikTok. Ada yang sudah menjadikan TikTok aset duit? Atau hanya sebatas scroll video? Scroll. Ya, berapa lama jenengan scroll video? Jam. 2 tahun. Biasanya kayak gini Mas. Biasanya lah iseng lah nonton siji loro video. Ngerti-ngerti 2 jam. Iya. Begitu ya? Nah. Itulah algoritma TikTok sama short video-video kecil itu memang menggunakan psikologi itu seperti itu. Algoritma seperti itu. Orang kerasa 2 jam habis menonton video yang unfaedah menurut saya. Tapi itu sebagian besar bagi para pengguna TikTok. Dan kita di sini belajar untuk merubah pola tersebut. Artinya TikTok saat ini sebagai platform pengguna terbanyak di Indonesia dan bahkan di dunia. Nah, dengan potensi seperti itu kan amat sangat disayangkan ketika kita hanya sebagai pengguna tanpa harus mendapat tanpa tidak mendapatkan cuan. Nah, tagline-nya tadi mohon maaf Mas Agus di operatorin deh sebelum ini. Nah, solusi cuan di tengah krisis. Dan pematerinya Mas Eka, bukan saya hanya pembuka. Ya, nanti beliau akan langsung menyampaikan. Nah, beliau ini, ini kelas kedua teman-teman. Artinya bukan kelas, sharing kedua. Sharing pertama kemarin perdana di Kebumen, di Pondok Pesantren apa ya Mas Agus ya? Asidikiyah Kebumen, Candi Wulan ya? Bukan, Bojong Sari. Itu kelas perdana kita di sana. Alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Jadi awal mula kita ngobrol sama Mas Eka seperti ini. Mas Eka beliau itu praktisi. Nanti jangan bisa tanya tentang detail bagaimana beliau menghasilkan penghasilan 500.000 sampai 1 juta setiap hari rutin, konsisten, continue. Triknya bagaimana? Hanya dengan dolanan TikTok. Nanti beliau akan menyampaikan secara detail. Beliau ingin sharing dengan kita semua, teman-teman, dan posisi saya di depan panjenengan hanya sebagai mediator. Beliau punya skill, saya punya masa. Ya makanya yang mengadakan ini itu saya, karena beliau pengen berbagi ke panjenengan. Nah, nanti beliau itu mungkin dalam waktu yang singkat ini tidak akan, ya saya rasa tidak akan mungkin untuk semua tersampaikan. Dan harapan saya ini bukan kelas pertama dan terakhir. Artinya setelah teman-teman ikut acara ini akan ada keinginan untuk menindaklanjuti, belajar sampai betul-betul menghasilkan. Karena komitmen beliau Mas Eka garansi, artinya garansi beliau punya pola. Nek diterapkan sebulan, minimal sebulan, paling lama 3 bulan lah. Jangan wis cuan, wis menghasilkan, wis ndoge, wis meletrek pecah ndok gitu. Sepakat nggih? Yeah.
Oke, tanpa langsung panjang lebar saja. Dibalik. Tanpa panjang lebar kita langsung saja. Monggo saya serahkan selanjutnya kepada beliau Mas Eka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya Pak ya. Yang jelas ya teman-teman ya, ini bukan kelas atau materi. Kita hanya sharing saja. Saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Katanya kalau tidak bisa sedekah uang, bisa sedekah ilmu. Itu mudah-mudahan pengalaman hari ini bisa menjadi pengalaman kita bersama. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di kesempatan sore hari ini kita diberi salah satu nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara TikTok affiliate, sharing TikTok affiliate. Yang jelas bisa ada terselenggara acara ini ya teman-teman ya. Tadi kata Abah Anto antara obrolan saya dan Abah Anto, dan ada satu orang lagi di balik layar sehingga acara ini bisa terselenggara, yaitu yang mensponsori acara ini, sehingga Bapak Ibu mendapatkan gratis buka puasa. Tepuk tangan untuk sponsor dulu. Karena saya hanya menyampaikan ilmunya ya Bapak Ibu ya, atau materinya. Intinya begini Bapak Ibu ya, di sekitar 4 bulan lalu lah, saya sedikit bercerita ini ya, bercerita 4 bulan lalu itu saya bingung kenapa? Bingung jadi pengangguran ya, bingung jadi pengangguran. Ini mau apa? Siang saya punya toko sudah dikelola sama istri tokonya. Kalau saya ikut itu malah jadi sering padu bahasa itu. Nah, sehingga saya pengangguran. Nah, saya pengangguran, tidak sengaja saya buka TikTok. Saya sudah sering buka TikTok, sudah sering. Sekitar 3 tahun lalu sudah sering. Nah, saya buka TikTok, saya ketemu kalau nggak salah TikToknya itu pertama punya Mas Adli. Ya Mas Adli. Di situ TikToknya dia, yang saya heran, dia buka keranjang kuning tapi kok bisa dapat uang. Maksudnya dia buat video hanya 30 detik ya Bapak Ibu ya, itu dia bisa dapat uang dalam, singkatnya dia bercerita, satu hari itu tidur cuma dapat 500 sampai 1 juta. Nah dari situ saya terinspirasi, saya mulai mempelajarinya dengan detail. Nah dengan singkat cerita 4 bulan lalu itu setelah saya belajar dari Mas Adli itu, saya buka akun TikTok saya jadikan TikTok affiliate. Nah itu saya buka TikTok affiliate. Nah setelah itu singkat cerita 4 bulan lalu saya sibuk selama 2 bulan. 2 bulan itu saya ada kegiatan namanya kegiatan acak. Acak itu kegiatan offroad ya Bapak Ibu. 2 bulan saya tidak nggarap TikTok. Jadi TikTok ini berhenti. Tapi yang nggarap istri di rumah. Sekitar 2 bulan itu. Nah singkat cerita saya selesai acara ya, alhamdulillah acaranya lancar semua. Saya fokus lagi di TikTok. Dan pada hari ini Bapak Ibu ya, kenapa saya ngajak Abah Anto bercerita dan bersharing, itu saya sudah menemukan sebuah pola yang di TikTok ini bisa menghasilkan. Yang kedua ini bisa konsisten. Nah nanti akan kita bedah bagaimana sih polanya TikTok ini bisa menghasilkan. Nanti itu akan kita bedah satu persatu. Dan berapakah penghasilannya. Nah ini mohon maaf ya, ini bukan pamer, hanya sebuah motivasi saja. Karena ini hanya receh. Karena kalau tahu senior saya baru lihat juga Bapak Ibu tadi malam itu orang live 1 kali 24 jam omsetnya berapa? Ini Bu, maaf, GMV ini omset ya, GMV. Bahasa itunya omset lah, omset penjualan kita. Misalnya contoh, kita jualan ayam Pak, omset kita 13 juta. Nah tadi malam memecahkan rekor jualan 1 kali 24 jam, GMV-nya 1,30 juta. 1,30 juta. Nah itu kan luar biasa. Nah di situ saya lebih tertantang lagi. Makanya dalam harapan saya di acara sharing hari ini nanti komunitas ini atau sharing ini bisa berkelanjutan, yang menjadikan di Kebumen ini ada sebuah namanya komunitas TikTok affiliate. Fungsi dan manfaatnya apa? Nah jadi begini Bapak Ibu, ini yang dialami saat ini oleh affiliate di luar loh ya. Saya jadi affiliate, tujuin affiliate, tapi dia sendiri-sendiri Ibu. Dia buat keranjang kuning. Contoh dia buat video. Bapak Ibu buat video pendek selama 30 detik. Diupload di TikTok. Nah karena 7 orang ini sendiri-sendiri, sehingga
tidak ada yang saling support. Nah, nanti harapan saya pribadi dengan adanya ini kita punya 50 atau 100 komunitas TikTok affiliate ya. Nah, itu akan kita buat dalam suatu wadah, Bapak Ibu. Wadahnya apa? Ya, grup TikTok affiliate. Fungsinya untuk apa, Mas? Fungsinya ketika Bapak atau Ibu nanti sudah mempelajari TikTok affiliate dan nanti sudah membuat video pendek yang dikeranjang kuningkan, 100 orang ini bisa membantu komen atau like. Karena apa? TikTok ini bekerja berdasarkan algoritma. Jadi kalau contoh kita buat video pendek tentang iklan mie, Bapak Ibu saya ini ada mie, rekomendasi mie-nya cuma 1.500 ya. Kalau Bapak Ibu mau silakan beli di keranjang kuning. Itu videonya, kita share di TikTok ya. Nah, kalau kita tidak punya komunitas ini akan didiamkan. Sehingga algoritma TikTok akan membaca, loh ini tidak ada yang like, tidak ada yang komen, berarti ini tidak menarik. Sehingga tidak disebarkan ke beberapa orang. Nah, dengan adanya kita bersama nanti berjamaah atau komunitas TikTok ini, ada satu member kita share di grup, kita like dan kita komen, itu 100. Lah, dibaca oleh TikTok ini algoritma bagus, videonya bagus, sehingga akan disebarkan ke ribuan bahkan jutaan. Karena kalau video yang FYP itu bisa 10 juta orang yang melihat, Bapak Ibu. Itu tujuan visi misi utamanya, Bapak Ibu ya. Dan juga saya tadi malam ini yang jadi lebih saya semangat, Bapak Ibu ya. Ada yang tahu nggak kira-kira berapa jumlah penduduk Indonesia? Coba, hampir 300 juta. Kalau tidak salah saya lihat ya 200 juta 500 sekian. Itu jumlah warga Indonesia. Dan Bapak Ibu tahu nggak jumlah pengguna TikToknya berapa? Belum ya? Belum. Nah, jumlah pengguna TikTok ya berita update 2024 150 juta pengguna TikTok, Bapak Ibu. Itu. Nah, di situ saya lebih semangat lagi atau lebih termotivasi karena apa? Sebagai logikanya begini, pasar kita itu masih luas. Kenapa kok masih luas? Contoh begini, ketika di sekeliling kita ya Bapak Ibu ya, itu ada hajatan, nanggep wayang, itu kan ada sebuah keramaian, ya kan? Lah, keramaian itu mau bagaimana? Mau kita lihat wayangnya atau kita mau jualan aqua atau es teh? Ya kan? Nah, kita jualan es teh contoh ya. Tentunya di situ akan ada sebuah pendapatan. Karena apa? Adanya sekerumunan massa. Itu. Lah, begitu juga dengan di TikTok. Dengan pangsa pasar kita yang kurang lebih tadi 150 juta, nah kita dapat 1%-nya saja. Coba berapa kira-kira? Itu sudah banyak. Lah, dengan data itu Bapak Ibu, itu yang menambah saya lebih mantap atau lebih yakin bahwa bisnis TikTok ini akan terus berkembang. Karena apa? Pola belanja warga kita Bapak Ibu ya, itu gampang sekali dirubah. Dan menurut saya Bu ya, itu dia tidak mikir murah dan mahal. Tapi apa? Polanya bagaimana? Contoh, saya beri contoh gitu. Dulu itu kita belum mengenal namanya SRC, Alfa Indomaret. Kita tidak mengenal ya. Mengenalnya toko tetangga. Toko tetangga kita jualan. Nah, kalau yang buat booming itu Alfa dan Indo. Alfa dan Indo saya mau tanya, murah apa mahal? Mahal. Mahal ya. Tapi laku apa enggak? Laris ya. Nah, itulah karena apa? Pola belanjanya yang berubah. Pola berkehidupannya yang berubah. Padahal apa? Di Indo itu promonya seminggu sekali, cuma Sabtu Minggu. Dikasih minyak harga 20.000, paling cuma 3 karton. Ya kan? Satu toko itu habis barangnya. Tapi yang terjadi apa? Misal si A beli, saya tadi beli minyak harga 20.000. Cerita ke si B, si C, si D, si J dan si Z. Akhirnya Alfa itu terkenal apa? Wah, di Alfa banyak promo, ada harga murah. Lah, dari situlah warga kita, masyarakat kita berubah pola belanjanya yang tadinya dari warga sekitar lari ke Alfa Indo, biarpun jauh saja itu didatangi dengan fasilitas yang ada. Nah, ini yang mencoba menyaingi ada SRC. SRC ini juga sekarang sudah oke. Dia pola-polanya sudah terbentuk itu kan. Nah, intinya begini, bagaimana kita itu merubah pola belanja masyarakat kita. Nah, inilah yang sedang dilakukan dengan TikTok ya Bapak Ibu ya. Ini yang sedang dilakukan dengan TikTok. Karena apa? TikTok itu juga sekarang ini
yang saya cerita tadi Bapak Ibu ya, Alfa Indo promonya itu minyak 3 karton yang nanti malam buka TikTok jam 6 sore ya, atau besok jam 2 siang itu bisa ada promo potongan 20%. Atau konyolnya lagi, Tenggo itu harganya 20.000. Yang punya toko mesti tahu Tenggo harganya berapa. Dan spesial diskon 50%. Itu masuk akal nggak? Yang punya toko coba, masuk akal nggak Mas Bagio? Mas Teguh masuk akal nggak? Nggak masuk akal ya. Tapi itu terjadi. Saya mengalami sendiri. Karena yang saya jual di TikTok saat itu barang-barang itu. Saya jual Tenggo, saya jual itu gampang jualnya karena apa? Barangnya murah. Lah, saya rasa dengan barang murah ini Bapak Ibu ya, TikTok itu lagi mencoba merubah pola belanja masyarakat Indonesia. Yang tadinya kita itu ke offline lari ke online. Karena apa? Satu logika lagi sebelum lari ke materi. Sekarang Mas Bagio, Mas Teguh pasti jual namanya Indomie ya, atau yang punya warung lah jual Indomie, kopi juga jual. Nah kira-kira kita beli di toko sebelah itu bisa nggak? Beli Indomie, contoh 10 biji, kopi 10 biji, bisa ya? Kira-kira kalau dijual di online masuk akal nggak? Lah kok beli Indomie kok cuma 20.000, ngapa sih mending beli di toko sebelah? Itu kan nggak masuk akal. Ada mie dijual namanya Ekomi, saya nggak buat sampelnya. Di sini belum ada, adanya di Jawa Timur. Mie goreng harganya 1.500. Saya sudah beli 20 biji, harganya 60.000. Dari Jawa Timur dikirim ke rumah saya 20 biji tanpa ongkir, harganya 1.500. Itu sudah terjadi. Nah, itu apa? Itu strategi TikTok untuk merubah pola masyarakat Indonesia berbelanja. Bukan hanya dulu belanja peci, belanja baju, kacamata di TikTok, tapi kedepannya, mohon maaf, mie 1.500 saja belanja di TikTok. Nah, ini hati-hati yang punya toko. Ya, ini hati-hati yang punya toko. Jadi kita harus mulai lebih waspada, mengenali diri biar tidak terlambat. Itu. Mungkin itu ya teman-teman ya, sedikit pembukaan dari saya. Next kita lanjut ke materi ya. Nah, ini kira-kira realitas sekarang benar apa enggak? Nih, realitas ekonomi saat ini. Biaya hidup makin tinggi, gaji segitu-gitu aja, banyak bisnis bangkrut, pengangguran meningkat, banyak orang butuh solusi penghasilan. Dan saya baru dapat berita juga Bapak Ibu ya, hari ini PT Sritek itu tutup. Dan berapa karyawan yang PHK? Nah, banyak sekali. Itu. Nah, mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita bisa memanfaatkan materi ini, sharing ini, sehingga nanti bisa menjadi penghasilan kita bersama. Intinya begitu. Saya tidak ingin katakanlah mendapat sendiri, tidak. Kita bersama. Dan saya garis bawahi, ini bukan MLM yang ketika saya ini daftar, saya ngajak orang, saya dapat komisi. No. Ini tidak ada. Ilmu sekali Bapak dapat, Bapak Ibu diterapkan untuk panjenengan selamanya. Yang pematerinya atau yang seri dapat apa? Ya mudah-mudahan dapat pahalanya. Nanti kalau ada kelasnya ya mudah-mudahan ikut kelasnya. Kalau tidak, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita kumpul di sini menjadi pahala dan ibadah kita bersama. Nah ini solusi TikTok affiliate, cara mudah mendapatkan uang tanpa stop produk. Yang pertama kita bahas itu. Nah, saya dulu berpikir begini, TikTok ini bagaimana sih mau jualan? Nah, saya tidak punya barang, saya tidak punya toko, ya kan? Intinya saya tidak punya produk. Saya tapi ingin jualan, ini bagaimana? Nah, solusinya TikTok affiliate. Solusinya TikTok affiliate. Cara mudah mendapatkan uang tanpa stop. Dengan Bapak Ibu cukup daftar TikTok affiliate, ya. Nah nanti setelah Bapak Ibu daftar TikTok affiliate itu sudah bisa jualan tanpa punya produk, hanya punya sampel saja. Loh, kalau nggak punya sampel gimana Mas? Bisa dimanfaatkan yang di rumah. Contoh, kita di rumah itu yang jelas punya ya, itu sabun mandi, handuk, alas kaki itu punya. Itu bisa dijual, dijadikan sampel. Kita nggak perlu punya produk Bapak Ibu. Itu poinnya. Next, poin kedua ya. Apa itu TikTok affiliate dan seberapa besar potensinya? Nah, TikTok affiliate ya Bapak Ibu ya, itu adalah tadi di depan udah tak jelaskan lagi, sebuah media plafon yang tadinya Bapak Ibu, siapa yang kenal TikTok dari joget-joget? Gitu ya. Karena apa? 4 tahun lalu saya sudah punya gagasan, saya ngomong sama istri, yang gitu kan. Saya kan manggil istri sayang, biar lebih romantis gitu. Yang yuk kita mainan TikTok itu.
bisnis lewat TikTok. Alah, buat apa mainan TikTok? TikTok itu punya orang joget-joget. Katanya begitu. Sekitar 2-4 tahun lalu lah, saya lupa. Ya sudah, akhirnya next itu terlupakan. TikTok untuk orang joget-joget. Yes, itu benar, tapi itu dulu. Ketika TikTok mulai dikenalkan, itu lewat orang joget-joget. Tapi Bapak Ibu, saat ini TikTok itu sudah mulai dikelola dengan orang-orang profesional dan orang-orang yang memiliki pola-pola bisnis yang luar biasa. Karena apa? TikTok affiliate itu sekarang TikTok dibagi menjadi 4 kategori. Yang Bapak Ibu ingin cuan di TikTok itu ada 4. Apa aja? Ya, 1 Bapak Ibu tadi TikTok joget-joget. Bisa Bapak Ibu kalau mau joget-joget di TikTok bisa dapat uang. Caranya bagaimana? Dengan disawer. Tapi kan tidak etis. Saya rasa seperti itu. Ini bisa. Terus yang kedua, konten kreator. Kalau Bapak Ibu mau buat video, contoh tadi bapaknya punya ayam goreng, itu bisa dibuatkan resepnya ayam goreng, terus bagaimana buat ayam yang bagus, diupload di TikTok. Nanti kalau videonya itu bagus, banyak yang suka, nanti bisa ada endorse dari bumbu yang dibuat. Itu contoh, itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu dari video pendek. Nah ini nanti akan kita pelajari ya, dari video pendek. Bapak Ibu cukup buat video pendek 30 detik sampai 1 menit. Dan video itu nanti diupload di akun Bapak Ibu. Nah, contoh promosi apa? Kita lagi promosi sabun cuci yang ada di rumah, sabun gift contoh ya. Nah itu kita buat video 30 detik saja, terus kita upload di TikTok, kita biarkan. Nanti ada yang namanya FYP. Kalau FYP Bapak Ibu itu kita bisa mendapatkan cuan dari situ kalau banyak yang beli. Tapi yang ketiga ini Bapak Ibu itu prosesnya lama. Bisa 4-1 tahun baru mendapatkan penghasilan. Karena apa? Kalau dulu kan yang namanya iklan itu bintang film ya. Nah kalau sekarang kan tidak. Itu. Jadi kalau sekarang semua pun bisa. Namanya tadi TikTok lewat keranjang kuning. Nah ini yang keempat yang terakhir Bapak Ibu. Siapa yang sudah pernah live TikTok di sini ada nggak Bapak Ibu? Coba ada nggak? Belum ya? Oh, Ibu udah pernah? Oh cuma acara. Kalau buat jualan belum? Pernah disawer nggak? Hah? Belum pernah ya. Karena apa Ibu? Saat kita live TikTok ya, kita disawer kopi. Itu bayar loh. Berapa bayar Mas? Kopi 200 rupiah. Bunga 200 rupiah. Kalau yang gede paus bisa 150.000. Pernah dengar berita orang Taiwan viral gara-gara paus? Nah, dapat saweran 150.000. Itu kalau kita lewat live TikTok. Nah ini yang kita akan bicarakan. Kalau Bapak Ibu ikuti real materi dari kita dan dari awal, insya Allah paling lama 1 bulan itu sudah bisa menghasilkan. Ini saya berbicara ya Bapak Ibu materi dari nol. Dalam arti dari nol itu dari belum punya akun TikTok. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya akun TikTok yang followernya sudah 600, itu hanya dalam 1 minggu saya bisa membantu Bapak Ibu mendapatkan cuan atau mendapatkan profit keuntungan. Itu. Berapa keuntungannya Mas? Wah, wong baru pemula ya. Wong saya dulu Bapak Ibu ya pernah nge-live ya. Itu sekitar 1 jam cuma dapat 5.000 rupiah. Coba 1 jam cuma dapat 5.000 rupiah. Pertama saya nge-live itu. Istri saya ya sama. Awal sendiri-sendiri. Saya sendiri, istri sendiri akunnya awal. Dapatnya 5.000. Wah, tapi nggak apa-apa, ini kita buat hiburan. Karena kan memang waktu itu kita awalnya belajar tapi sambil hiburan. Itu untuk yang pemula. Nah, tapi Bapak Ibu ya, dengan live yang tadi dapat 5.000 ini, kalau kita konsisten setiap hari nggak usah lama-lama, 2-4 jam saja. Kira-kira punya waktu nggak 2-4 jam Bapak Ibu? Punya ya, 2-4 jam itu singkat sekali. 2-4 jam dilakukan dalam waktu 2 minggu, insya Allah bisa mendapatkan income per hari 50.000 sampai 100.000 dengan mudah. Itu bagaimana caranya? Nanti kita lihat ya. Itu yang sudah saya praktekkan. Karena apa? Saya sendiri awal dari 5.000, 10.000, puncaknya naik sebelum Ramadan. Alhamdulillah selama sebelum Ramadan sampai sekarang real konsisten GMV rata-rata di atas 40 juta. Omset per hari di atas 40 juta. Sampai saat ini. Itu belum seberapa. Dengan yang saya ceritakan tadi, GMV bisa dapat sampai 1 miliar.
tapi dia live-nya itu 24 jam. Kalau saya live-nya saat ini paling banyak hanya 8 jam. Karena ada ya macam-macam lah, ngurusi anak, ngurusi istri, macam-macam. Jadi belum maksimal. Next. Cara bisa daftar TikTok Sofi Affiliate. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu udah ada daftar belum ini Bapak Ibu? TikTok Affiliate? Belum ada ya? Belum. Caranya mudah. Praktek nanti sekarang, Mbak? Nanti aja, oke. Nanti ya. Nanti yang belum sekarang yang sudah punya akun Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Syarat mendaftar jadi TikTok Affiliate Bapak Ibu. Pertama, kita download aplikasi TikTok. Ini pertama sekali. Setelah kita download aplikasi TikTok, kita sudah real menjadi pengguna TikTok. Pengguna ya Bapak Ibu ya. Pengguna itu apa? Yang tadi diceritakan Abah Hanto. Kita niatin dalam video masakan cara gawe ayam kepriwe 5 menit. Ternyata kok muncul video lagi menarik. Di scroll nggak tahu-taunya 1 jam 2 jam berlalu. Kalau puasa alhamdulillah jadi waktunya cepat, gitu kan? Itu tadi kalau kita masih jadi pengguna TikTok. Nah, setelah kita jadi pengguna TikTok, kita kalau mau jadi daftar TikTok Affiliate, kita wajib punya follower minimal 600 ya. Kita wajib punya follower 600. Untuk apa 600 Mas? 600 itu Bapak Ibu ya, itu salah satu syarat TikTok agar kita menjadi TikTok Affiliate. Dalam kata lain, agar TikTok kita itu bisa mendapatkan softcash. Softcash itu apa sih Mas? Softcash itu bahasa Jawane toko kita. Nah kalau di situ namanya softcash. Softcash itu tempat penyaluran barang. Nah kalau kita sudah dapat follower 600, kita sudah dikasih softcash sama TikTok atau kita sudah dikasih toko itu mau diisi apa boleh. Misal bapaknya jualan ayam, tidak harus diisi ayam. Mas Bagio jualan sembako, nggak harus diisi sembako. Mau diisi sembako, ayam, ya sepatu, apapun semua bisa. Jadi semua barang bisa dijual di TikTok Bapak Ibu. Syaratnya tadi 600 follower. Nah setelah 600 follower baru Bapak Ibu bisa live. Itu salah satu syaratnya Bapak Ibu ya. Nah, tips caranya juga untuk biar bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan dari TikTok atau cuan, ini penting sekali. Pilihlah produk yang sedang viral. Bapak Ibu, mau silakan selamat datang. Ayo Bu, pilihlah produk yang sedang viral. Maksudnya gimana Mas? Viralnya itu bagaimana? Tidak harus viral asal lagi momen, yes, tidak apa-apa. Kalau yang lagi viral, oke. Contoh, kita pernah tahu baju Labubu ya, itu dia lagi viral. Nah kalau kita lagi viral, kita pilih barang yang ada gambarnya Labubu, tidak harus baju. Misal kita jualan snack ya, pilih yang ada Labubunya. Pilih ayam, ada yang gambar Labubunya, gitu. Jadi kita pilih yang lagi viral. Contoh sekarang, mau puasa dan lebaran yang lagi dicari apa? Bisa peci, bisa baju, bisa sepatu, atau bisa roti kaleng. Kalau sirup saat ini belum tersedia, karena sirup minuman itu pengemasannya mahal di ongkir. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ini sirup bisa. Karena apa? Saya sendiri kan punya toko sembako ya, Bapak Ibu ya, kalau belum pernah ngomongnya. Saya tadi dulu itu berpikir begini, nggak mungkin lah toko sembako itu disaingi. Karena 2 tahun lalu pengusaha UMKM dan pasar itu komplain, Mas omset itu sekarang sepi banget gara-gara apa? Gara-gara toko online. Saya pede, aman kalau sembako ini nggak bakal bisa online. Masa iya kopi 1000 dijual online, mie dijual online? Lah itu saya salah. Sekarang yang saya cerita, mie sudah dijual online. Jadi perkembangannya cepat banget Bapak Ibu. Kalau kita tidak segera menyesuaikan, yang dikhawatirkan kita ketinggalan. Kalau kita bisa ikut momen ini bukan untuk kita juga. Bisa kita wariskan ke anak-anak kita. Sehingga bagaimana caranya kita berpenghasilan mengikuti tren yang sedang ada. Itu ya. Nah sekarang ini buat konten yang menarik. Kalau konten ini hubungannya dengan yang tadi saya ceritakan Ibu, video keranjang kuning. Contoh saya buat ini, contoh begini. Nyesel banget kenapa saya baru beli HP kok sekarang. HP sekeren ini harganya cuma 2 jutaan. Coba cek di keranjang kuning. Salah satu contoh videonya, ya. Kita simpan video itu, terus kita share di TikTok kita. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau video itu dinilai menarik,
oleh TikTok itu akan disebarluaskan. Nah, secara logika ketika video itu disebarluaskan, tentunya banyak yang melihat, kemungkinan yang beli banyak. Kalau videonya tidak menarik, tidak disebarkan, lah yang lihat aja cuma 50, nggak mungkin yang beli sampai 100. Tapi kalau video yang menarik, yang FYP, itu bisa dilihat sampai 15 juta orang. Bayangkan, kalau video Bapak Ibu dilihat 15 juta orang, yang beli nggak usah banyak-banyak, 1%-nya aja. Itu berapa? Bagaimana caranya? Nah itu kita perlu belajar juga, karena saya sedang belajar. Kalau untuk video ini butuh proses sekitar 4 sampai 1 tahun, 4 bulan sampai 1 tahun untuk video ini. Untuk kita cepat cuan, kita gunakan live streaming sambil videonya jalan. Kita sisihkan waktu 4 jam untuk live, ya kan? Setelah itu 4 jam kita buat video yang menarik, konten-konten yang menarik. Itu. Nah, seperti di Abanto, karena dia sudah biasa di katakanlah dunia digital, ada yang namanya AI. Itu dengan adanya AI, Bapak Ibu ya, saya sendiri kemarin kaget kok. Nggak perlu mikir. Cukup saya ngomong AI, tolong buatkan saya video untuk promosi lampu emergency. Dibuatkan, Bapak Ibu, langsung seret muncul. Saya nggak perlu mikir, saya cuma tinggal baca, tak buat videonya. Kata-katanya sangat menarik karena yang buat komputer, bukan orang. Kalau manusia, semakin cerdas orang itu kan butuh waktu. Kalau lagi pemula, kira-kira kayak dulu pertama kita nulis, kan tulisannya jelek, lama-lama bagus. Itu kalau manusia. Tapi kalau komputer, itu sudah beda. Itu untuk mengenai buat konten yang menarik, Bapak Ibu. Dapatkan komisi dari setiap produk terjual. Nah ini, komisinya berapa Mas kira-kira? Enggak banyak Bapak Ibu komisinya. 1% yang paling sedikit. 1% paling sedikit. Paling banyak berapa? 25% dari setiap per penjualan produk komisinya. Contoh, saya kasih contoh ya. Kita ada produk namanya tadi wafer Tenggu. Harganya 120.000. Komisinya 1%-nya berapa kira-kira? Cuma 1.200. Sedikit atau banyak? Sedikit banget ya. Loh Mas, jualan 120 kok padahal mau saya 200 gimana toh Mas? Itu yes, benar memang sedikit itu. Tapi Bapak Ibu, saat kita baru memulai, kita mulai dari yang sedikit dulu. Jangan kita nyari langsung yang komisinya gede. Nah, dan alhamdulillah saya sudah membuktikan dalam 1 hari saya bisa menjual barang 700 pieces. Coba 1.200 dikali 700 pieces berapa? Hampir 1 juta. Ya, nah itu dari 1.200. Nah nanti kalau Bapak Ibu mau yang oke, sama yang kayak di bawah Mas itu tripod namanya Mas ya? Tripod ya. Nah, Bapak Ibu jualan tripod. Tripod itu komisinya di atas 10%. Bukan 1%. Jadi jual 50, komisinya 5.000. Gede apa gede 5.000? Gede. Nah, jadi nanti bagaimana caranya kita tinggal memolah atau memilih. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin nanti ke sembako, ada yang mungkin nanti ke topi, ke peci, ke bumbu-bumbu ayam. Itu nanti semua akan menemukan fashionnya masing-masing. Lah, dalam kita mencari fashion itu masing-masing, ketika kita ada komunitas, kita mau berjualan keranjang kuning, komunitas itulah yang nanti support kita. Salah satu SOP kita ikut komunitas ini, nanti wajib nge-like atau komen video siapapun, bukan hanya punya saya, semua yang ada di grup, biar video yang kita ini dilihat menarik dan disebarkan oleh TikTok. Studi kasus dan praktek belajar ya Bapak Ibu ya. Contoh sukses orang biasa yang dapat cuma dari TikTok. Pernah dengar kata-kata ini Bapak Ibu? Sehat Bapak Ibu, selamat sore. Pernah dengar nggak? Pernah, pasti udah main TikTok. Siapa Mas? Pak Haji Basri. Ini Pak Haji Basri ini Bapak Ibu. Udah pada tahu belum Pak Haji Basri itu siapa? TikToker. Yes. Pak Haji Basri itu TikToker. Usianya berapa? 63 tahun. Usianya 63 tahun. GFI-nya berapa? Saya nggak ada apa-apanya. 1 hari beliau bisa 300 juta. GFI-nya. Usianya berapa? 63 tahun. Kerjaannya apa? Cuma jualan di TikTok. Itu. Jualannya gimana? Itu tadi pembukanya. Saya Bapak Ibu, ini saya dari toko Haji Basri, saya punya odol. Kalau mau beli dicek di Keranjang Kuning. Hanya sesimpel itu videonya. Tapi wow, di luar ekspektasi. Dan itu pun mematahkan semua strategi dan logika para kreator.
Karena apa? Tadi itu katanya kan buatlah konten yang menarik. Kameranya kalau bisa yang bagus. Kalau ada iPhone 20, kalau nggak iPhone 20, kamera paling mahal. Harus jernih. Itu logika dari kreator, itu logika ya. Tapi kan Allah berkehendak lain. Pak Haji Basri, kameranya HP-nya itu paling harga 1 jutaan, kameranya burem, tapi omsetnya alhamdulillah itu menjadi inspirasi saya pribadi. Itu karena apa? Nyatanya dunia belanja sudah berubah sih Bapak Ibu. Jadi kita harus mencoba mengikutinya. Kalau tidak mau ketinggalan. Strategi yang mereka gunakan. Nah, strateginya Bapak Ibu ya. Nanti kita lari ke live untuk cepat mendapatkan cuan. Kita ke live jualan. Jualannya apa Mas? Wis bebas terserah ibu-ibu. Yang kira-kira apa punya di rumah. Nanti akan kita bimbing bagaimana ke live ya. Nah, ini juga ada studi kasus Bapak Ibu ya. Mas Bagio tadi bercerita. Followernya berapa Mas Bagio? 486. Berapa bulan nggak naik followernya? 2 bulan nggak naik, tetap ya. Dan hari ini ada sahabat saya yang datang, dia konsultasi sama saya 4 hari yang lalu, followernya cuma 46. Tak kasih trik, Mas, jangan pakai ini, dapat 600 nanti langsung belajar live sama saya. Dan alhamdulillah hari ini yang 3 hari lalu, 3 hari ya Mas Amin ya, followernya berapa Mas Amin? Sekarang hampir 700. 3 hari lalu berapa followernya? Berapa? 3 hari lalu pertama ketemu saya 42. Dengan follower 42 dalam waktu 5 hari followernya 700. Nah, gimana caranya? Next ada yang pengen serius, nanti itu kita bahas. Besok nanti di sini ada tip terakhir yaitu daftar affiliate. Dia sudah TikTok sudah diinstal, follower 600, tinggal daftar affiliate. Nanti malam bisa langsung live. Yang dilakukan apa? Kalau nggak punya barang, bisa contoh kita punya di rumah Indomie, live Indomie saja, kita jual Indomie. Komisi ini berapa? Cuma 100 rupiah paling. Neng kalau dikalikan lumayan. Sekarang siapa yang tidak butuh Indomie? Barangkali pagi mau sahur, buku butuh Indomie. Nah, itu strategi yang digunakan banyak mengajunya. Nah ini Bapak Ibu ya, ambil peluang atau biarkan orang lain mengambilnya. Dunia digital adalah tentang timing. Pas banget Bapak Ibu ya, dunia digital tentang timing atau tentang kecepatan waktu. Kenapa? Tadi saya cerita di depan Bapak Ibu. Saya cerita 2 tahun, 3 tahun lalu saya ngajak istri mainan TikTok, dia nggak mau. Dan sekitar 1 minggu atau 2 minggu lalu dia ngomong lagi sama saya. Yang kenapa 2 tahun lalu kita nggak mainan TikTok? Itu dia menyesal. Kenapa tidak dari 2 tahun yang lalu gitu loh? Kalau dari 2 tahun lalu follower itu makin menggulung. Nah ini kalau mau tahu akun saya Bapak Ibu, Nur PCS namanya. Ya kalau mau tahu akun TikToknya bisa dilihat. Oh sudah berakhir. Nur PCS ini live ya, dia pagi jam 8. Kalau mau lihat cara live-nya bagaimana ya? Namanya Nur PCS ya. Nah. Sudah berakhir live-nya. Tadi jam 4 beliau live. Tapi bukan hanya Nur PCS, banyak lain. Kalau mau tahu akun saya Nur PCS. Nur PCS itu melejit Bapak Ibu. Dari sekitar akun 800 sekarang sudah hampir 9.000. Itu organik. Hanya dari saya nge-live, orang suka dengan barang-barang kami, dia akan follow sendiri. Nah, di sini di TikTok ini Bapak Ibu, semakin kita punya follower, itu peluang bisnis besar bagi kita. Follower itu mau kita arahkan apa saja bisa. Contoh, saat ini Lebaran, musimnya dia beli roti kaleng, dia akan beli roti kaleng. Tapi besok, ketika musim sekolah, dia akan nyari kaos kaki, akan nyari sepatu. Itu peluang kita lagi. Nah, ketika dia tahu, oh ini ada toko ini, tokonya sudah pernah saya beli, orangnya amanah, pasti akan dibeli lagi. Dan ini juga ada sahabat saya dari Jakarta Bapak Ibu ya. Dia namanya Mak Eri. Dia live itu 1 kali 24 jam.
Bayangin. Kira-kira gimana kalau 1 kali 24 jam? Bisa bayangin nggak Bapak Ibu? Hah? Tapi itu real, itu terjadi. Ya, Mak Eri itu dia live 1 kali 24 jam dan di saat dia live itu digantikan sama anak suami saudara. Shiftnya sehari 5 kali. Lah kok bisa 1 kali 24 jam? Ya bisa, wong kita kepingin dapat uang. Kan begitu. Pertama pembahasannya begitu. Karena kan segalanya setelah awal nge-live Ibu ya, saya cerita sedikit awal nge-live itu kita nge-live 15 menit bosen banget. Awal nge-live bisa tahan 1 jam. Saya acung jempol 4 untuk Bapak Ibu. Awal nge-live 1 jam itu hal yang paling menjenuhkan. Kita di depan HP, tidak ada yang nonton, kita ngomong sendiri kayak orang gila. Bosan apa bosan kira-kira? Hah? Bosan apa bosan? Itu awal-awalnya begitu. Nanti setelah seminggu nge-live mulai kuat 1 jam. 1 bulan nge-live mulai kuat 2 jam. 2 bulan nge-live mulai kuat sekuatnya kita. Karena apa? Di situ uangnya tambah terus sih, komisinya tambah terus. Dari mulai pertama nge-live dapat 1.000, 2.000, dicek loh. Dan ini sulit 200.000. Semangat nge-live lagi. Akhirnya live sampai 8 jam, badannya sudah capek besok lagi. Nanti akan terjadi seperti itu. Kita bosan dengan yang namanya TikTok atau media sosial. Bosannya bosan apa? Karena sudah terlalu nge-live sudah lama. Kalau kita belum punya host, kalau sudah punya host beda nanti. Itu untuk awal ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita bahas untuk cara. Oh iya maaf, sudah punya TikTok semua belum? Sudah ya? Sudah punya semua? Kalau sudah punya semua lanjut Pak ke materi berikutnya. Ini niatnya tadi yang belum punya cara install TikTok. Kalau sudah punya alhamdulillah. Ini sekarang Mas Amin monggo. Yang sudah punya TikTok, akunnya yang sudah 600 yang mau daftar affiliate, begini caranya. Daftar affiliate ya. Terus. Yes, cukup. Yang sudah khusus follower yang sudah 600 ya. Khusus follower sudah 600. Nah, ini nanti bisa daftar jadi affiliate. Kalau yang belum punya 600 dicoba saja. Barangkali peraturannya berubah. Karena peraturan yang saya sampaikan ini 4 bulan yang lalu, ya. Itu. Coba. Dicoba. Sudah dipegang semua apa ya Bapak Ibu ya? Kita praktekkan cara daftar jadi affiliate. Yes. Nih. Bapak Ibu, pertama ketik profil. Klik profil. Profil sudah ya, profil diklik. Sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, terus klik pojok kanan garis 3. Sudah? Nah, sekarang klik TikTok Studio. Menunya banyak, ada saldo. Ini nanti yang diimpikan di sini nih. Saldo, dicek saldo ini alhamdulillah 10 juta. Saldo, sudah? Kalau ada yang ketinggalan ngomong. Next lanjut. Nah ini, setelah saldo, klik TikTok Shop for Creator. Dicari dulu. Sudah Bapak Ibu? Ada yang belum? Udah? Oke, lanjut. Nah, muncul begini tidak? Ini diklik. Ini kan ada centang merah. Diklik yang centang merah. Syaratnya yang daftar akun TikTok, pas daftar akun TikTok syaratnya usianya harus 18 tahun. Kalau belum 18 tahun tidak ada menu ini. Nih. Di cara daftar TikTok tadi ada. Kita suruh masukkan tanggal dan lahir. Yes, sudah Bapak Ibu? So, sebentar, oke. Sebentar, Mas Asis.
Sudah? Dia nanya, itu tadi masuknya TikTok Studio atau yang ke saldo ya? Oh, TikTok Studio. TikTok Studio, bukan saldo. TikTok Studio. Ya, silakan. Masih ada waktu 40 menit, bisa tanya jawab nanti. Ya, sudah masuk. Sudah? Yes, lanjut. Koordinator sudah? Next. Ini sudah? Yes. Klik. Terapkan. Selamat, aplikasi Anda telah disetujui. Sudah ada kata-kata ini belum? Sudah, yes. Selamat, Anda sudah terdaftar menjadi TikTok affiliate. Yes, Anda sudah punya softcase. Contoh softcase ini begini. Contoh softcase. Nah. Ini Bapak Ibu maaf. Mungkin tidak kelihatan ya karena kecil sih. Nih. Kalau Bapak Ibu dilihat di sini ada gambar-gambar video Bapak Ibu, di scroll ke kiri. Ya, scroll ke kiri. Sorry ya. Kalau yang sudah daftar kalau belum punya produk, dia tidak ada produk, akan kosong. Tapi beda dengan punya saya. Nih, ada Yupi, ada macam-macam nih. Nah, Yupi ada sarden. Nih. Bisa? Yes, alhamdulillah. Iya. Sudah. Nanti next langkah berikutnya sudah. Nah, ini kalau yang sudah punya barang begini Pak Ibu. Nih. Ini kalau sudah punya barang, ada kopi, ada roti. Karena saya basicnya toko sembako, jadi saya akhirnya beralih ke sembako. Yang tadinya, ini cerita sedikit, saya itu jualan lampu emergency, jualan alat-alat rumah tangga. Itu awal Bapak Ibu, saya beli buku, beli sampel, habis hampir 5 juta. Tapi kok lambat? Saya lambat terus waktu itu. Terus akhirnya karena saya sembako, saya main sembako, gabung sama istri. Alhamdulillah Bapak Ibu, seperti yang di depan tadi disebutkan oleh Mas Siswanto, itu per hari rata-rata di atas 500.000 hanya dengan live 4 jam sampai 8 jam. Sekarang tak tambahin 8 jam. Waktu itu hanya 4 jam. Istri hanya 4 jam waktu itu, jam live jam 8 sampai jam 10 istirahat. Live lagi jam 1 sampai jam 3. Kalau sekarang enggak. Jatah istri live jam 8 sampai jam 12. Jam 12 kita off. Istri istirahat, saya istirahat. Jam 1 yang live saya. Saya jam 1 live sampai jam setengah 3. Nanti saya istirahat, yang ganti istri. Istri live jam 3 sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 8, jam 5 sampai jam 9 kita off. Karena bulan puasa. Untuk ibadah dan tarawih. Saya live lagi jam 9. Jam 9 sampai jam 11. Itu saya sudah capek banget. Padahal 2 orang 2 shift. Itu baru 8 jam. Padahal kita dikasih waktu 1 kali 24 jam ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah ini saran dari saya. Bagi Bapak Ibu yang sekarang lagi punya penghasilan, segera manfaatkan momen ini. Karena apa? Itu sangat mudah ketika kita punya penghasilan. Ketika di TikTok belum menghasilkan, tidak masalah. Anggap saja hiburan tapi nantinya menghasilkan. Bagi yang masih punya penghasilan, itu segera. Karena apa? Seperti kata istri saya dulu 2 tahun lalu, ngapa jualan TikTok scroll tok. Karena apa? Saya masih punya penghasilan, saya tidak kekurangan. Jadi, jualan apa sih TikTok? Itu dulu kata istri saya. Nah setelah next sekarang, istri menyesal. Kenapa tidak dari 2 tahun yang lalu? Setelah saya jadi pengangguran, tak pelajari dari ceritanya Adli itu. Nanti kalau kita sudah masuk ke pembelajaran keranjang kuning, sudah tidak perlu live. Bapak Ibu cukup nge-shot video. Yang saya terapkan, saya nge-shot video itu setengah jam. Sudah dapat 10 video. Ngeditnya 1 jam. Jadi 1 jam setengah saya ngedit sama posting 2 jam ya, itu cukup. 2 jam cukup. Potensi penghasilannya sahabat saya tanpa ngapa-ngapa bangun tidur komisinya masuk sendiri 1 juta, 2 juta hanya dengan buat video 1 hari 10 video. Nah, itu bagaimana caranya?
itu nanti pelajaran yang lebih mendalam. Karena itu butuh kesabaran 4 bulan sampai 1 tahun. Kalau untuk memulai dari awal, dari live-nya. Kalau live saya berani garansi dan saya siap dipanggil ke rumah, Mas tolong dipandu, ini saya sudah ada akunnya, ajari saya live. Saya sama Mas Siswanto sama tim siap membantu. Biar bagaimana caranya kita berpenghasilan bareng-bareng di TikTok. Karena TikTok beda dengan toko. Lah kok beda? Contoh begini, saya punya toko sembako, Mas Bagio sembako jejeran. Bisa marah-marahan, wah Mas Bagio kurang ajar, ojo murah teman, ojo murah-murah. Bisa begitu. Kalau di TikTok, no. Bebas. Kita berkumpul 50 orang ini yang masuk ke kita, bisa jadi orang Kalimantan, bisa jadi orang Sulawesi. Karena saya sudah sering beli itu orang Kalimantan, orang Lampung juga ada. Coba bayangin ketika orang Jatinegara atau orang Sempor beli Indomie sedus, berarti toko Sempor atau toko Jatinegara itu sudah kehilangan omset 1 dus, diambil entah sama affiliate yang mana. Itu yang saat ini terjadi. Dan berita baiknya Bapak Ibu, ya berita baiknya di Jawa Tengah loh, bukan Kebumen, Jawa Tengah belum ada supplier. Yang ada dari mana? Jawa Timur dan Jakarta. Artinya apa? Ini peluang sangat besar. Kalau Jawa Tengah tahu Jakarta omsetnya miliaran, Jawa Timur miliaran, pasti Jawa Tengah akan buka supplier. Ketika ada supplier Jawa Tengah apa? Affiliate lah yang diuntungkan. Besok kalau Bapak Ibu lihat di Nur PJS saat live ya, itu ditanya, Mas pengiriman dari mana? Pengiriman dari Jawa Timur. Saya nggak bilang dari Kebumen, karena kan bukan dari Kebumen. Jawa Tengah belum ada. Dan alhamdulillah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah gratis ongkir. Coba bayangin nanti kalau di Jawa Tengah, Semarang contoh dia buka gudang supplier, wah affiliate Jawa Tengah pasti lebih diuntungkan. Dan affiliate Jawa Tengah sendiri kalau khususnya sembako itu bisa dihitung dari jari. Tapi kalau kakak lihat di TikTok dari Jakarta, wow sudah ratusan. Itu kita ketinggalan untuk affiliate-nya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya penyampaian dari saya. Nanti akan ditambah dari Mas Sis, atau mungkin nanti ada sesi tanya jawab, boleh monggo. Itu penyampaian dari saya seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Eka Putra Jaya. Ya, luar biasa. Luar biasa apa enggak Bapak Ibu teman-teman? Luar biasa. Biasa di luar. Ya, itu yang tadi disampaikan Mas Eka. Sangat menginspirasi bagi saya. Sebetulnya dunia TikTok itu dunia baru bagi saya Bapak Ibu teman-teman. Saya biasa jualan online. Omset saya bukan dari TikTok, tapi dari Meta. Makanya ketika Mas Eka datang ke rumah sharing, wah ini aku ora oleh ketinggalan zaman ini. Sama aku punya prinsip kayak bojone Mas Eka, alamu joget-joget aku ya bobot dengan TikTok. Ternyata beliau membuktikan dari TikTok mulai fulus. Ya. Nek fulus nek dapat fulus ya, kayak pipi bisa mulus. Begitu ibu-ibu? Oh iya, temenan. Mas, bapak-bapak, eling-eling kowe. Nek kepengin bojone mulus, kudu duwe fulus. Aja ngeliat liyan nek kudu duwe fulus wis ketok. Nah, itu tadi yang disampaikan Mas Eka. Dan saya yakin banyak keterbatasan dari waktu untuk mengkaji, membedah semuanya. Pasti banyak dari setelah acara ini berjubel pertanyaan. Kemudian cara naik ulin 600, beliau membuktikan dari 3 hari dari yang 45 follower menjadi 700. Itu hal yang luar biasa. Karena permasalahan utama biasanya itu ngeliat follower sih angel. Ngeliat follower. Makanya dari dulu saya nggak pernah main organik. Main di Meta, aku selalu ngetoknya duit. Orang pernah organik, kesel aku. Nah Mas Eka membuktikan dengan organik telung dina kok bisa. Nah makanya sejak kita ngobrol, saya wajib belajar ke beliau tentang dunia pertiktokan.
Sampai saat ini monggo angkat tangan yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Masih ada setengah jam sampai jam buka puasa. Ya kurang lebih lah ya, 20 menit lagi. Monggo Bapak Ibu teman-teman. Tidak ada? Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal disebutkan kalau nggak salah ini mau buat komunitas untuk saling dukung. Bukankah itu nggak organik? Nah terus di akhir disebut pentingnya organik. Kalau apa ya mengutip kalau istilah YouTuber itu pentingnya organik. Itu aja sih. Ya, ini sebetulnya konsep organik yang kami maksud adalah dengan antara berbayar atau dengan tidak berbayar. Jadi konsepnya, kalau kita mau beli follower itu gampang. Banyak penyedia agensi wis gawe TikTok siki ngecas duit sekian juta tuku follower esuk-esuk wis 1000 gitu lah. Langsung bisa live. Tapi kalau ada cara organik, artinya organik tidak berbayar dengan saling support, ya paling tidak kita meminimalkan budget anggaran. Durung ngasih duit, ngetokna duit, kan manggane eman-eman begitu ya. Nah itu yang kami maksud. Jadi saling support itu masih organik. Ya, jadi kayak gini. Untuk kata organik, yang sekali lagi kami tekankan itu berbanding dengan yang berbayar, ya. Nah, kelebihannya apa? Antara organik yang betul-betul kita mendatangkan traffic yang organik secara live real dengan saling support, tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Saya sampaikan kekurangannya dulu ya. Kekurangannya, traffic kita random. Contoh, Mas Eka, beliau live sembako. Tapi karena dia menggunakan komunitas, yang suka elektronik juga ikut beliau, yang suka kesehatan ikut beliau, kemudian yang suka tanaman hias ikut beliau, karena saling support. Jadi random. Jadi kalau untuk target market itu kurang pas. Tapi tujuan awal kita adalah untuk mendongkrak 600 follower dulu. Men bisa live. Nah setelah bisa live, intinya kan itu. Setelah bisa live, baru akan mendatangkan traffic organik yang satu niche market. Nah konsepnya seperti itu Mas Dahlan. Ya hanya untuk mendongkrak saja. Ada yang lainnya? Kalau jualan bisa. Iya. Tapi ketemu showcase-nya orang muncul. Showcase-nya tidak muncul. Nah itulah pentingnya komunitas. Nah sebetulnya sama ketika kita main konten YouTube, kemudian Facebook Reels, itu sama. Artinya untuk kita mendongkrak syarat follower, kita mengandalkan komunitas. Setelah itu nanti akan muncul mendatangkan traffic organik. Monggo yang lainnya, monggo ada yang bertanyakan? Ya monggo Mas. Tadi di awal kan Tadi di awal kan disebutkan kita harus memulai dari yang komisi terkecil. Ya. Kalau boleh tahu kenapa kalau kita memulai dari komisi yang terbesar, imbasnya apa? Oke. Ini mohon izin yang jawab saya ya, karena master saya itu harus pertanyaan di luar itu. Ini kayaknya anak gue bisa ngatasi gitu loh. Jadi kayak gini Mas, kenapa disarankan ke komisi paling kecil? Karena komisi paling kecil biasanya produk yang mudah dijual. Dalam kelas kami mengkategorikan ada 3 jenis produk dalam berjualan online. Yang pertama, produk yang mudah dijual. Artinya mudah itu jenengan tidak perlu edukasi produk knowledge,
tidak perlu edukasi macam-macam. Orang lihat ini tisu, ya tisu. Tidak perlu menjelaskan cara pakai, kemudian dari bahan apa dan macam-macam. Ini tisu, jualan baju, ya baju. Orang tanpa penjelasan kita tahu itu baju. Itu kategori orang produk yang mudah dijual. Dan biasanya produk ini kecil komisinya. Nah, produk yang kedua, produk yang tingkat kesulitannya sedang. Ini komisinya makin gede. Contoh herbal, skincare, elektronik. Itu produk dengan kategori sedang. Anda sebagai penjual harus punya produk knowledge-nya. Herbal ini terbuat dari ini, reaksi kepada kulit seperti ini, skincare pun sama, HP pun harus paham. Itu komisinya lebih gede. Nah, produk yang ketiga ini kategori susah dijual. Apa itu? Obligasi, saham, reksadana dan semisalnya, asuransi. Itu susah. Anda komisinya gede, tapi harus lebih dalam lagi dalam menjual produk knowledge. Nah, kenapa saya sarankan produk yang paling kecil? Kalau kita memulai produk yang sudah komisi gede, sebulan nge-live orang pecah telur, Mas, sing ana malah mutung. Iya, tujuannya pecah telur disit meskipun 1.500 itu akan ngecas semangat kita. Nah, tujuannya gue nanti nek wis terlatih, wah, ya aku perlu tantangan ke sekali closing 20.000. Ya kita nyari produk yang 20.000. Lebih tantangan lagi yang sekali closing 150.000 ada. Nah, seperti itu tahapannya. Sehingga nek urung apa-apa, aku nek ora 150 mau aku. Ya nge-live, monggo 2 jam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ora sing closing. Saya yakin seminggu baru bisa live streaming ora closing. 99% wis mengatakan TikTok affiliate susah. Yang wis orang maning-maning. Nah, itu alasan kenapa kita menyarankan ke yang paling kecil. Begitu ya Mas Ahmad ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Silakan Mas yang kecil dulu. Kalau organik kan lama. Ya, monggo pakai. Kalau organik kan lama. Kalau suntik followers ada imbasnya apa? Oke, sudah itu saja. Kalau organik kan lama, kemudian kalau suntik follower ada imbasnya tidak? Maksudnya beli follower? Iya. Tidak ada imbasnya. Imbasnya menguntungkan duit bis gak? Iya, tidak ada imbasnya. Artinya tergantung kita beli agensinya bagaimana. Kalau agensinya itu bodong, boleh jadi itu akun fake. Semalam, 2 malam follower kita naik. Hari ketiga hilang. Itu banyak kasus seperti itu. Beli follower Instagram sudah mengeluarkan 350.000, beli sekian ratus follower, sehari 2 hari, oh ya terbukti followerku meningkat, hari ketiga hilang. Itu banyak seperti, ataupun subscriber YouTube itu banyak seperti itu. Nah, paling seperti itu Mas. Imbasnya? Kalau dengan akun TikTok sampai saat ini belum pernah ada kasus akun TikTok di-ban gara-gara beli follower. Terjawab? Ya, yang lainnya Mas Joko silakan. Oh iya, oke. Yang mau saya tanyakan ada berapa cara untuk menambah follower? Ada berapa cara untuk menambah follower? Oh silakan Mas Eka. Ini Mas Tre langsung. Oke, ada berapa cara menambah follower? 2, hanya 2. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau benar-benar ini main keranjang kuning, mau live, mau sabar, benar-benar sabar, itu kita pakai cara yang pertama. Ini kalau benar-benar mau sabar, itu kita dengan video pendek, tapi videonya yang menarik. Kita upload sehari 3 kali minimal. Contoh, Masnya buat video konten lagi dimarahin istri, contoh, padahal itu guyon, akhirnya prank di akhir, itu orang kan guyu, ngakak, itu lucu, akhirnya di follow, ya kan? Tapi yang sudah saya lakukan pribadi saya sendiri, saya kan punya 3 akun, saya 1 akun itu namanya PJS Adventure, itu dengan akun offroad saya sudah buat video dari Semarang, dari mana saya ambil video, paling sebulan nambah 100. Itu yang organik. Karena orang senang lihat video saya, ini apik, videonya gambar-gambar offroad. Yang satu hobi pasti akan follow. Begitu juga dengan video kita.
Sehari 3 kali. Harapannya sehari 3 kali apa? Semakin kita ngupload video banyak, disebarkan oleh TikTok, disitulah nanti follower kita akan nambah. Itu yang pertama. Berarti 3. Yang satu yang sama Bantu tadi, suntik follower. Itu bisa suntik follower. Nah, yang terakhir yang Mas Amin lakukan, itu kita ada linknya. Dalam 3 hari sudah nambah berapa Mas? Berarti hampir 650, malah lebih deh. 3 hari. Saya ingat konsultasi di Masjid Kauman jam 11 ketemu Masjid Kauman sebelum sholat duhur. Ketemu set, ini linknya, pelajari Mas. Harinya 1 hari naik 250, naik lagi 350, naik lagi hari ini 700, sudah siap live beliau. Begitu. Tanya lagi. Ya, silakan. Bagaimana penggunaan untuk TikTok Ad yang fungsinya itu untuk kan ada TikTok Ad itu biasanya mungkin sama ya dengan Facebook. Itu dari kontennya kita ini untuk ditingkatkan tayangannya atau mencari di situ untuk followernya supaya kan ada pilihan tujuannya apa kan untuk nambah follower itu pakai ad itu seperti itu bagaimana bisa tidak? Bisa, makanya bisa. Seperti tadi yang ditanyakan sama adiknya yang bisa mulai apa? Atau TikTok Ad itu sama saja kita berbayar. Tapi bukan beli follower ya itu ya? Bukan, sesuai tadi kan jangan ngomong bisa pilih tujuan. Mau tujuannya meningkatkan follower, atau mau iklan barang, atau mau biar video yang kita buat ditayangkan ke banyak orang. Ini kan sudah pernah dilakukan. Saya sendiri jujur sudah pernah iklan, tapi banyak 2 kali. Saya iklan pertama 100.000, iklan lagi 200.000. Tak analisa, wah ini orang bener. Akhirnya saya berhenti. Dan sahabat saya ada yang iklan habis 30 juta. Itu ada, ya tapi saya nggak mau sebut. Itu ada, itu ya. Jadi makanya kita bareng-bareng belajar organik. Dalam arti organik ini tidak bayar loh. Dalam arti seperti Mas Amin itu kan organik. Dia tidak bayar, tapi dalam waktu sekian dia bisa dapat follower. Kalau iklan itu kan tujuannya sebenarnya biar video kita disebarluaskan, banyak orang yang beli. Dan TikTok itu tidak bisa memaksa orang untuk membeli. Dia hanya bisa menyebarkan video kita ke banyak orang. Kalau memang konten kita masih jelek, masih belum bagus, ya orang tidak akan tertarik. Tapi kalau kita sudah bagus, sudah oke, pasti orang akan beli. Untuk bagus dan oke itu bagaimana? Ya butuh jam terbang. Kalau untuk buat video-video pendek. Dengan live juga begitu. Tapi kalau live, saya jamin 1 minggu wis pintar. Karena apa? Kata-katanya diulang. Yang penting saran saya disampaikan sesuai fakta. Contoh, ini contoh begini saat saya live. Ini banyak sekali yang dilakukan pedagang. Bapak Ibu, kita lagi ada promo nih, promo Tenggo. Promonya hanya hari ini, besok nggak ada lagi. Hindari itu. Boleh begini, Bapak Ibu kita ada Tenggo. Hari ini promo 120. Kalau Ibu mau beli bisa hari ini. Kalau besok belum tentu. Misal harganya 120, alhamdulillah. Nah, sama tidak? Sama kan? Tapi beda arti. Hindari yang pertama. Bapak Ibu ini ada promo HP. Diskon 50%. Hanya hari ini. Ternyata berapa banyak Bapak lihat besok promo lagi, besok promo lagi, besok promo lagi. Ah, itu saran saya dari itu. Begitu ya Mas, ada lagi? Loh. Oh iya, sebentar lagi adzan maghrib. Sebentar lagi acara inti akan tiba, teman-teman. Buka puasa. Iya. Saya buka 2 lagi pertanyaan, silakan. Tidak ada? Clear semua? Ya. Kalau silakan Ibu. Bentar, mohon izin saya tak mendekat nanti biar tak relay. Ya kencang Bu. Ya, monggo. Ini Bapak Ibu ada pertanyaan. Biasanya kita melihat video dapat poin, begitu ya Bu ya?
Apakah itu termasuk dari bagian affiliate? Bukan. Ya, itu bagian dari konten kreator. Ya, ada, kalau saya bedah TikTok itu ada 6 sebetulnya untuk menghasilkan duit dari TikTok. Di antaranya dengan konten kreator, selain tadi yang 4 disebutkan Mas Eka. Nah, kalau affiliate, ini bahasa keren affiliate, Bu. Bahasa kasar ya, calo. Iya, dengan calo. Mas Dahlan duwe wafer tenggo, Mas Eka calone, sales ibaratnya lah, mau beli komisi. Nah, kayak gitu. Artinya ketika kita dapat komisi dari penjualan, itu namanya affiliate. Begitu. Monggo satu lagi, silakan. Silakan Mas Agus. Terima kasih, Mbak. Tadi dipaparkan atau dijelaskan kita itu nanti akan membangun satu komunitas. Nah, itu seandainya ada teman-teman yang di sini itu tertarik, Mbak, kemudian ingin belajar lagi, terus biar bisa ikut di dalam komunitas itu apa ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Dan terus setelah masuk di dalam komunitas itu kira-kira apa yang akan didapatkan? Yang mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan bagus ini. Sebentar ya Mas kasih tak jawab dulu, nanti jangan tanya. Iya, betul. Tujuan kita membentuk 2 komunitas. 2 komunitas. Dua-duanya ini, yang pertama tidak ada syarat. Jenengan boleh masuk siapapun, bahkan orang yang tidak ikut kelas ini, jenengan ngejak teman masuk boleh. Benefitnya apa? Jenengan dibimbing, diedukasi sampai pecah doge, uli penghasilan, ya sampai dapat penghasilan. Nah, komunitas yang kedua, ini komunitas yang berbayar. Syaratnya hanya berbayar. Berapa? 250.000. Benefitnya apa? Benefitnya sama dengan yang pertama. Loh, sama dengan sisi gratis sisi bayar. Iya. Benefit tambahan dari yang kedua. Nah, benefit yang pertama, yang komunitas gratis, beliau paling akan mendampingi jenengan seminggu sekali. Sharing materinya ya seminggu sekali 2 kali lah di grup yang gratisan. Tapi kalau di komunitas yang berbayar, jenengan datang ke studionya langsung, nonton, nyontek, belajar, boleh. Di grup tanya secara personal tiap hari, boleh. Ada garansi pendampingan selama 1 bulan, itu pecah telur. Bagus. Tadi yang disampaikan link yang dipraktekkan oleh beliau, dalam 3 hari mencapai 600 lebih follower diberikan. Kalau yang di gratis, enggak. Begitu ya Mas Eka ya? Aku ya melu sing berbayar. Ning belum daftar. Yang pokoknya gratisan. Nah, itu benefit atau komunitasnya Bapak Ibu teman-teman. Artinya seperti ini. Seseorang akan rela belajar selama 3 tahun untuk menjadi, mohon maaf, saya tidak mendiskriminasikan suatu pekerjaan. Kuliah di suatu universitas jurusan A selama 3 tahun atau 4 tahun, sekian ratus juta keluar. Untuk BEP-nya berapa? Bertahun-tahun untuk bisa mengembalikan ketika dia lulus kerja, mengembalikan modal belajarnya itu bertahun-tahun, turun biaya hidup, biaya makan. Nah, ini cara berpikir saya teman-teman. Ketika saya ikut kelasnya Mas Eka Pro untuk saya cung bayar 3 bulan. Ya lek-lek nasibku 3 bulan lah, beliau garansi sebulan bisa live, oleh penghasilan 3 bulan 250 bisa balik. Itu kan sebuah ilmu yang luar biasa. Dan itu bisa tak turunkan ke anak-anakku, keluargaku. Wis ora sampe lu kelas Mas Eka, belajar mampu baik. Anakku itu loh maksudnya bojoku. Nah, itu ilmu. Makanya saya menilai 250 bagi saya itu tidak mahal bagi saya. Nah, itu ya 2 komunitas itu Bapak Ibu, teman-teman. Dan itu pun pilihan bagi panjenengan, itu pilihan. Mau yang ikut yang gratisan komunitasnya, oh enggak apa-apa, nanti di situ juga akan di-sharingkan kok. Ning ya sabar ya, oke. Mas kecil silakan. Iya, biar Pak.
cara mentautkan keranjang kuning di live. Oke. Moga Mas Eka. Cara menautkan keranjang kuning di live ya. Nah itu memang live ini sebenarnya hampir sama dengan live mainan, live biasa, live hiburan ya teman-teman ya. Mau praktek, tak praktek sedikit ya, nggak apa-apa ya, masih ada waktu. Saya akan coba live pakai akun saya. Ini akun yang biasa buat mainan, bukan untuk live asli. Untuk akun yang sudah jari cuan itu jangan untuk mainan, ya hanya untuk live itu atau untuk hal-hal penting. Tapi saya punya di sini punya 4 akun, PJS Adventure, PJS 1, nah ini PJS Adventure, PJS 1, Bos Lane Kebumen. Ini cerita sedikit ya teman-teman. Bos Lane Kebumen, tadinya sih saya pengen dari supplier tadinya, tapi setelah tak pikir-pikir, jadi supplier itu butuh import yang sangat luar biasa. Kita harus punya modal yang berlipat, ya kan? Dan kita juga harus punya tim untuk kirim barang. Contoh, saat saya jadi bos lanting, saat lebaran banyak yang beli lewat afiliat saya. Lah, yang beli hari ini omsetnya 20 juta. Saya harus punya 20 juta. Set, barang saya kirim, saya tidak langsung dikasih sama TikTok. Nunggu 14 hari paling cepat uang 20 juta saya cair. Dan saya juga harus punya tim. Itu 1 hari. Kalau 1 bulan kira-kira saya harus punya backup berapa Bapak Ibu? 600 juta. Ya kan? Nah, sedangkan mohon maaf memang saya sendiri kategori tidak punya modal. Makanya saya pilih afiliat. Karena saya juga punya semboyan. Afiliat itu didirikan 0 utang, 0 cicilan, impian tenang. Itu cita-cita saya. Kenapa saya lebih ke TikTok afiliat? Kalau saya punya modal, toko saya akan saya besarkan, saya akan punya box 5, saya keliling. Tapi saya tidak mau pusing karena moto saya 0 utang, 0 cicilan. Akhirnya larilah ke TikTok affiliate. Tidak perlu modal besar, omsetnya bisa miliaran. Nah, sekarang lari ke keranjang kuning ya. Ini saya akan buat PJS 1 karena ini sudah bisa untuk live dan dia followernya baru 900. Tapi ini tidak untuk live. Nah, ini ada tanda panah, tinggal diklik saja tanda panahnya, terus live, siarkan live. Nah, kita sudah live. Di live ini teman-teman, ini sama pertama seperti ini hanya live biasa, belum jualan. Nah, setelah ini baru ada langkah untuk jualan. Contoh, ini ada tulisan belanja, klik saja belanjanya. Nah, ada tambah produk. Nah, ini bisa ditambah produk di sini. Tinggal kita mau barang yang mana. Contoh ini kita mau jualan. Nah, oh ya. Nah, contoh kita mau jualan ini nih. Apa jenenge? Kongguan. Tambahkan kongguan. Set. Dah. Selesai. Saya punya barang jualan namanya kongguan. Harganya 130.000. Siapa yang mau beli? Tinggal diklik. Nah, diklik saja beli. Ada. Coba kalau masuk live saya, namanya ini belajar barang PJS. Nama akunnya. Ya. Ini tidak untuk jualan saat ini karena saya memutuskan fokus 1 akun, yaitu akunnya istri saya yang Nur PJS. Coba dilihat sudah ada belum kongguannya? Namanya belajar barang PJS. Ini hanya 1 etalase. Setiap kita live itu kita bisa menambahkan 100 barang di awal. Nanti kalau kita sudah lama bisa 200 barang. Jadi 100 barang itu bisa Bapak Ibu taruh di etalase atau showcase. Bahasa kitanya bisa kita taruh di toko kita. Kalau di rumah kan kita toko nih, kita punya 100 barang. Nah, kalau di sini ini udah ada yang masuk 3. Udah, ada nggak kombonya? Coba dibeli kalau klik beli pertama. Ya, ada kan? Nah, harganya berapa? 137. Begitu saja gampang Bapak Ibu. Beli yang mau beli kongguan bisa dibeli. Itu salah satu menambahkan keranjang kuning. Tapi itu hanya materi dasar. Yang paling penting juga nanti kita set as produk dan pastikan kita memahami produk kita.
Contoh begini, kenapa harus memahami produk kita? Ketika saya jualan sembako, saya tahu harganya mie sedap. Mie sedap misal 120. Saya harus mencari supplier di TikTok ini yang harganya lebih murah dari 120. Minimal sama. Jangan sampai kita jualan live, harga mie sedap 120, di kita 130. Wah, tokonya mahal. Itu juga nanti akan kita bimbing, akan kita ajari bagaimana caranya mencari supplier yang benar-benar berkualitas dan tidak mengecewakan. Itu ada kategorinya. Mungkin itu Ki. Cukup ya? Ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu pertanyaan terakhir ya. Ya, terima kasih. Ini 5 menit lagi sudah jam 6. Oh ya, benefit yang komunitas yang kedua tadi saya lupa menyebutkan. Ada kelas seperti ini, itu artinya kelas untuk edukasi, artinya tidak hanya by online pendampingannya, offline seperti ini, itu ada base campnya di Jatinegara atau di Kalitengah. Tapi khusus yang ikut komunitas yang punya password 250000 itu passwordnya. Ya. Oh iya itu passwordnya, Mas Budi Kalem ya. Dia daftar masih kayak catat. Ya terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari saat ini, apa yang kita ketahui saat ini betul-betul menjadi titik balik. Bagaimana sebuah peradaban teknologi bisa meningkatkan finansial kita. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila dalam penyampaian terlalu banyak menyakiti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.